Halo, selamat datang di paparan kali ini. Pernah nggak sih ngerasa akhir-akhir ini dunia kayaknya lagi kacau balau banget? Nah, di paparan ini kita bakal membedah sebuah peta jalan spiritual yang luar biasa kuat. Tujuannya buat bantu kita nemuin pijakan dan kemerdekaan sejati di tengah bisingnya zaman modern. Jadi kalau Anda sering merasa kewalahan sama arus informasi yang nggak ada habisnya, tenang aja, Anda di tempat yang pas banget. Oke, ini dia sekilas rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari gimana caranya mengarungi era disrupsi, lalu masuk ke 3 fondasi spiritual, cara mengalibrasi pikiran dan hati, terus ngebahas mekanika kemerdekaan sejati, dan pastinya kita bakal tutup dengan aplikasi praktis buat di ruang keluarga Anda. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, mengarungi era disrupsi. Coba deh perhatikan garis-garis yang kelihatannya super ruwet di sebelah kiri ini. Ini tuh gambaran pas banget buat tantangan era disrupsi yang lagi kita hadapin tiap hari. Bayangin aja, teknologi berubah super cepat, banjir hoaks di mana-mana, krisis iklim, sampai pergeseran nilai moral. Nggak heran kan kalau banyak dari kita merasa cemas parah dan kayak kehilangan arah. Tapi coba geser lihat kompas emas di sebelahnya. Nah, ini simbol dari respons dinamis kita. Kita itu nggak disuruh buat diam atau malah panik loh. Kita justru diajak buat pakai arah spiritual yang solid ini, supaya kita nggak kehilangan jati diri kita yang sebenarnya. Jadi intinya begini, buat bisa bertahan di era yang bebannya minta ampun ini, kita beneran butuh banget yang namanya kompas spiritual. Kompas ini yang bakal jadi pegangan kita. Kalau nggak ada kompas ini, wah bisa-bisa kita cuma sekedar ikut-ikutan tren yang lewat, atau malah tenggelam dalam kecemasan kita sendiri. Nah, lanjut ke bagian 2, 3 fondasi spiritual kita. Di sini, 3 pilar fondasi kita diambil secara brilian dari teks Amsal, Mazmur, dan Injil Yohanes. Kerennya, masing-masing teks ini secara spesifik nargetin satu dimensi dari diri kita, pikiran, hati, dan perbuatan. Jadi, Amsal ngasih fondasi buat pikiran kita soal hikmat. Terus, Mazmur jadi fondasi buat hati kita, ngebahas gimana kita bergantung sama Tuhan lewat doa. Dan terakhir, Yohanes ngelengkapin fondasi perbuatan kita supaya kita bisa nyampe kemerdekaan yang sesungguhnya. Benar-benar sebuah paket lengkap kan? Oke, sekarang kita melangkah ke bagian ketiga, mengalibrasi pikiran dan hati. Coba perhatiin perbandingan yang kontras banget ini. Dunia kan sering banget ngajarin kita buat ngejar kekayaan materi, kayak perak dan emas. Padahal pada kenyataannya, kekayaan duniawi itu sifatnya cuma sementara. Malah, sering banget itu bikin kita makin cemas dan parahnya, bikin kita cenderung mengeksploitasi alam ciptaan. Nah, kebalikannya, hikmat surgawi nawarin sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi. Hikmat itu kekal, bawa damai sejahtera yang beneran, dan diibaratkan kayak pohon kehidupan yang justru merawat lingkungan di sekitar kita. Perspektif ini nih yang wajib banget ngubah cara kita berpikir. Tapi gini, setelah pikiran kita udah dikalibrasi buat milih nilai yang kekal, kita harus melangkah lebih dalam lagi. Kita perlu mengalibrasi hati kita lewat lensa Mazmur pasal 102. Kenapa? Karena punya pengetahuan yang benar aja tuh nggak bakal cukup kalau hati kita sendiri sebenarnya masih hancur atau remuk. Yang bikin kurva U ini menarik banget adalah gimana ini memvalidasi perasaan kita. Doa yang jujur dan sejati itu emang sering banget dimulai dari bawah loh, di dalam semacam lembah kesesakan. Di titik itu, kita ngakuin penderitaan dan betapa rapuhnya kita. Jadi doa itu sama sekali nggak menyangkal rasa sakit kita ya. Tapi coba lihat titik baliknya. Begitu kita ngarahin pandangan kita ke atas, kita mulai mendaki pelan-pelan menuju puncak pengharapan. Dan di sana kita bersandar penuh pada kedaulatan Tuhan. Itulah proses penyembuhan hati yang aslinya. Sekarang kita masuk ke bagian 4, mekanika kemerdekaan sejati. Mekanika kemerdekaan ini itu punya urutan yang spesifik dan logis banget. Kita nggak bisa asal lompat ke hasil akhirnya. Langkah pertama ini mutlak. Anda harus tinggal dalam firman, alias benar-benar menghidupi ajarannya tiap hari. Nah, dari situ, kita bakal masuk ke langkah kedua, pencerahan, di mana Anda akhirnya mengetahui kebenaran yang bikin Anda melek sama kebohongan-kebohongan dunia ini. Dan puncaknya, pemahaman kebenaran itulah yang bakal mutusin rantai belenggu kita dan bawa kita ke langkah ketiga, dimerdekakan sepenuhnya. Nah, diagram Venn ini menggabungkan ketiga elemen yang udah kita bahas. Bayangin irisan dari pikiran yang berhikmat dari Amsal, hati yang bergantung dari Mazmur, dan perbuatan yang merdeka dari Yohanes. Titik tengah pertemuan ketiganya inilah yang kita sebut sebagai kemerdekaan yang berhikmat. Kemerdekaan sejati itu teman-teman, bukan berarti kita bebas ngelakuin apa aja sesuka hati kita. Bukan gitu. Kemerdekaan itu adalah kemampuan spiritual yang udah matang untuk bisa milih jalan yang benar. Ini dia DNA kemuridan yang sesungguhnya. Oke, bagian terakhir dan mungkin yang paling penting, aplikasi praktis harian keluarga. Karena teori aja nggak cukup, ini dia panduan aksi nyata 3 langkah buat diterapin bareng keluarga Anda nanti malam.
Pertama, buat pikiran. Coba deh obrolin bareng-bareng secara terbuka, apa sih satu hal yang diam-diam lagi memperhamba keluarga Anda sekarang? Apa kecanduan gadget? Atau lagi khawatir banget soal keuangan? Kedua, buat hati. Bawa kesesakan itu ke dalam doa bareng-bareng. Dan ketiga, buat perbuatan. Yuk bikin satu komitmen ekologis yang simple minggu ini. Bisa dengan mulai misahin sampah atau kurangin pemakaian plastik. Ini bentuk nyata dari merawat ciptaannya. Kerangka kerja simple ini sebenarnya bisa banget mengubah rumah Anda jadi semacam tempat perlindungan yang tenang. Daripada ngebiarin kekacauan di luar sana ngatur suasana rumah, Anda justru secara aktif membumikan rutinitas keluarga dengan kebenaran yang membebaskan. Ini beneran cara yang luar biasa ampuh loh buat nangkis semua kecemasan yang ditawarin sama era modern ini. Sebagai penutup paparan kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Sebuah koordinat terakhir buat kompas spiritual Anda. Firman-Nya bilang gini, kalau Anda tetap di dalamnya, Anda akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan Anda. Jadi pertanyaannya sekarang, di tengah dunia yang super bising ini, udah siapkah Anda buat benar-benar menetap dalam kebenarannya, demi nemuin kemerdekaan sejati yang selama ini dicari-cari? Coba direnungkan ya. Teruslah berhikmat, dan sampai jumpa di paparan kita selanjutnya.